Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Sekaligus kita mensyukuri akan berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Walaupun pandemi corona menerpa dunia, tetapi kemurahan Tuhan tetap kita rasakan dalam hari-hari yang sulit ini. Laporan perkembangan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Bagi yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam tayangan tersebut. Buku Renungan Sabda bulan Juni 2020, versi cetak dapat diambil di pos Satpam Gereja, mulai hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Bagi jemaat yang belum mendapatkan buku Renungan Sabda versi PDF, dapat menghubungi kantor gereja untuk kemudian dikirimkan file buku Renungan Sabda bulan Juni 2020. Marilah kita beribadah. Lilin-lilin yang dinyalakan ini mengingatkan kita akan turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam rupa lidah-lidah menyerupai lidah api. Beraneka hasil bumi ini adalah simbol ucapan syukur kita atas segala kecukupan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ribuan tahun yang lalu, Roh Tuhan datang dan bekerja, memampukan para murid Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia memampukan mereka bersorak dan bersaksi bagi Allah. Mari tunjukkan bahwa Roh yang sama juga bekerja dalam diri kita, dimulai dari tempat ini. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah dalam ibadah kami. Ya Allah Roh Kudus, Sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Sibaklah kepura-puraan kami. Ya Allah Roh Kudus, Singkapkanlah hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, Suburkanlah gurun hati kami. Ya Allah Roh Kudus, Rangkul dan bebaskanlah kami. angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya.
ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini dapat berlangsung atas perkenan Allah. Dalam keteduhan hati dan dalam suasana hening, mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus, kita mengakui bahwa hanya Dialah sumber pertolongan kita. Kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga tidak pernah meninggalkan kita sendirian menjalani kehidupan ini. Bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita adalah Dia memberikan kita Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Itulah janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan yang telah digenapi. Marilah kita datang kepada Allah yang kudus dalam sikap doa, sambil menyadari keberadaan kita yang berdosa. Marilah kita mengakui segala dosa kita. Roh Kudus, Engkau datang untuk membimbing kami ke dalam sinar-Mu dan menuntun hidup kami dalam terang-Mu. Ampunkan kami, jikalau kami ternyata sering menolak Engkau dan lebih suka hidup dalam roh kedagingan dan kegelapan dunia. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau memanggil kami untuk saling mengasihi. Namun seringkali kami telah gagal melakukannya, oleh karena membiarkan hati kami dikuasai oleh perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau menginginkan setiap kami agar mengajarkan kasih Tuhan kepada anak-anak kami dan melakukannya setiap waktu, baik ketika di rumah, dalam perjalanan, ketika berbaring dan ketika kami bangun. Namun karena kesibukan kami sering mengabaikannya, sehingga seringkali kami hilang keharmonisan dan cinta kasih dalam keluarga. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami senantiasa hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sucikanlah kami, baharuilah hidup kami, dan tuntunlah hidup kami. Ya Allah, Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Perbaharuilah dan kuasailah kami, ya Allah Roh Kudus. Amin. Kau yang cemar dan terhilang, darahnya kan bebaskan. Kau yang malang diselamatkan, juga aku yang hina.
di tengah gurun gersang. Karena ku tahu, sungguh ku tahu, darah Yesus membasuh dosa kita. Karena ku tahu, sungguh ku tahu, darah Yesus membasuh dosa kita. Dalam tiap pencobaan, Kau Tuhan selalu dekat. Dia tuntun ku lewati terjalnya jalan hidup. Karena ku tahu, sungguh ku tahu, darah Yesus membasuh dosa kita. Karena ku tahu, sungguh ku tahu, darah Yesus membasuh dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meski kita belum dapat melakukan firman Allah dengan sepenuhnya, namun ketika kita mengizinkan Roh Kudus bersemayam di hati kita, maka Tuhan pun akan menyatakan kesetiaan dan keadilannya bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita terima ampunannya, sebagaimana tercatat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan marilah kita menjalani hidup ini dengan mengingat firman-Nya. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah pengampunan dosa dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Salam damai bagi kita semua. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalam
dan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita bersehati masuk di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan sendiri, menolong setiap kita untuk boleh mempelajari firman Tuhan dengan baik, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari yang indah ini, dalam rangka ibadah Pentakosta, kami boleh bersama-sama kembali membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan, dan kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat mengerti apa yang akan kami baca, yang akan kami pelajari, dan kiranya kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sebagai penolong, penguat, penopang kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Kisah Para Rasul 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya awali khotbah hari ini dengan mengucapkan Selamat Hari Pentakosta. Baik itu sebagai hari Thanksgiving Day ataupun hari pengucapan syukur maupun turunnya Roh Kudus. Jadi itulah dua makna dari Pentakosta yang gereja Tuhan peringati dan rayakan di dalam ibadah minggu hari ini, 31 Mei 2020. Perayaan Thanksgiving Day atau hari pengucapan syukur berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama maupun hari turunnya Roh Kudus berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Untuk lebih jelasnya saya mengajak ibu bapak dan saudara sekalian untuk menyaksikan video sederhana yang saya edit dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran singkat akan makna hari Pentakosta. Kita akan menyaksikan video yang pertama yang membahas hari Pentakosta berdasarkan pemahaman Perjanjian Lama yang dikenal juga sebagai Hari Raya Shavuot sebagai berikut. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai saat mereka menerimanya. Kita dapat melihatnya di dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Hari pencurahan Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus terjadi saat berlangsungnya Hari Raya Shavuot Yahudi atau Yom Shavuot. Dalam Perjanjian Lama, kata Shavuot atau Shavuos berarti minggu. Yom Shavuot adalah pesta panen, yaitu panen gandum dan buah. Tanggal Shavuot terhubung dengan Paskah, dilakukan sehari setelah 7 minggu penuh, setelah panen gandum dan buah pertama di tanah Israel. Tiap tahun orang-orang Yahudi perantauan harus mudik untuk merayakan 3 hari raya utama, yaitu Pesah atau Paskah, Shavuot, Pesta Panen, dan Sukot, Pondok Daun. Ulangan 16 ayat 16 hingga 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Shavuot adalah festival panen yang dirayakan 7 minggu dan 1 hari sesudah Sabat pertama dari hari raya roti tidak beragi. Ulangan 16 ayat 9, atau 7 minggu dan 1 hari setelah Sabat menurut Imamat 23 ayat 16. Shavuot juga disebut Hari Raya Panen, Keluaran 23 ayat 16, Hari Buah Pertama, Bilangan 28 ayat 26, atau buah sulung dari tuaian gandum, Keluaran 34 ayat 22. Shavuot adalah hari di mana setiap orang membawa bikurim atau persembahan buah kepada Tuhan, termasuk gandum, buah anggur, buah ara, zaitun, dan lain-lain, untuk berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya kepada bangsa Israel. Pelaksanaan Shavuot dalam perayaan modern ada pembacaan puisi, mengkonsumsi produk susu, membaca kitab Rut,
mendekorasi rumah dengan berbagai tanaman, dan sepanjang malam mempelajari Torah. Hari Shavuot, hari raya 7 minggu, hari raya panen, hari ke-50, hari Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi, hari ke-50 dikenal sebagai Festival Minggu. Penyebutan sebenarnya 50 hari, berasal dari Imamat 23, ayat 16. Bersama hari raya Pesah atau Paskah dan Sukot, Pondok Daun, Shavuot adalah bagian dari Salos Regalim, 3 festival yang merupakan 3 hari libur keagamaan utama pada tahun Yahudi. Orang Yahudi Helenistik memberi nama hari ke-50 itu Pentakosta dari bahasa Yunani. Jadi turunnya Roh Kudus atas para murid terjadi saat berlangsungnya Festival Minggu atau Shavuot atau Pentakosta. Ini adalah salah satu hak Shavuot Sameah Israel. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan, para laki-laki Yahudi dari berbagai wilayah atau tempat berkumpul untuk merayakan Shavuot. Dalam video ini mereka berkumpul di kota Yerusalem. Dalam tradisi Yahudi, Shavuot bukan hanya menunjuk pada sukacita pesta panen, melainkan juga untuk memperingati peristiwa turunnya Torah di Gunung Sinai. Di pagi hari, di hari pertama Shavuot, mereka membaca bersama di sinagoge kitab Keluaran 19 dan 20 tentang hari di mana Musa menerima 10 hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada umat Israel. Semua orang berdiri ketika 10 perintah Allah dibacakan. Shavuot dirayakan orang Yahudi dengan penuh sukacita. יום מיוחד הגיע ובא, יודעים אתם מתי קיבלנו התורה. Hari Shavuot adalah perayaan besar atas ketetapan Allah, pemeliharaan Allah, karunia Allah dan semua jalannya yang telah menopang kehidupan bangsa Israel sepanjang sejarah. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu berkat, harta kekayaan, kedudukan, nama baik, kesehatan, dan sebagainya, berasal dari Tuhan saja. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita menaikkan syukur dan juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan Hari Pentakosta menurut perjanjian lama ini mengajak setiap kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan, dan kita dapat memiliki itu semua pun semata-mata hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selain bersyukur, kita juga diajak untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, teristimewa di hari Pentakosta ini. Firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b hingga 17 mengingatkan, janganlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Jadi meski hari Pentakosta tahun ini kita rayakan di tengah-tengah pandemi mewabahnya virus corona yang membuat hidup kita menjadi semakin sulit dan berat, marilah di dalam ibadah Pentakosta ini kita menghadap hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa, tapi tetap membawa persembahan khusus sesuai berkat
yang telah kita terima dari Tuhan selama 1 tahun ini. Saya yakin Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sesulit-sulitnya keadaan kita, terlebih di saat pandemi ini, kasih setia dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi persembahan khusus bagi Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang kedua yang membahas hari Pentakosta berdasarkan pemahaman Perjanjian Baru yang dikenal juga sebagai hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus sebagai berikut. Hari Pentakosta berdasarkan Perjanjian Baru terjadi 50 hari sesudah Paskah atau 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Video ini berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 40. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah.
Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Nats, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 13 dan juga digambarkan dengan baik dalam video yang kedua ini, maka terjawab sudah apa yang dimaksud dengan tema ibadah Pentakosta kita hari ini, yaitu apakah artinya ini? Apakah artinya ini adalah respon dari orang banyak yang begitu bingung, tercengang-cengang, heran, dan sangat termangu-mangu melihat peristiwa yang terjadi setelah turunnya Roh Kudus atas para murid, sehingga membuat mereka saling bertanya, apakah artinya ini? Dicatat di dalam ayat yang keempat, para murid yang dipenuhi Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Menurut Alkitab firman Allah yang hidup, para murid ini mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Artinya, tanpa belajar khusus, para murid tiba-tiba dapat berkata-kata dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari, bahkan yang tidak mereka kenal. Dan luar biasanya, perkataan para murid itu dapat dipahami oleh orang banyak yang berkerumun dan yang mendengar perkataan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang juga berasal dari berbagai bangsa. Tentu saja peristiwa ini amat menakjubkan, sebab para murid dicatat hanyalah orang-orang Galilea. Bahasa Jawanya tuh wong deso. Mereka tidak menguasai bahasa lain selain bahasa ibu mereka sendiri. Mereka juga bukan orang-orang terpelajar, tetapi orang banyak itu mengakui bahwa para murid berbicara dengan jelas dan mudah dimengerti oleh mereka, meski para murid itu tidak kenal bahasa yang mereka ucapkan. Orang banyak itu bukan hanya terkejut, tetapi juga terkaget-kaget sekaligus senang. Yang mereka rasakan itu persis seperti yang dirasakan oleh seseorang yang berada di negeri asing, tiba-tiba ia mendengar ada orang berbicara dalam bahasa asalnya. Nah, ini pasti senangnya minta ampun, serasa di negeri sendiri. Orang banyak itu mendengar dan memahami perkataan para murid tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kemungkinan besar menurut penafsir, para murid berbicara tentang Kristus dan penebusan dosa olehnya serta anugerah Injil. Dan bukti seberapa pahamnya mereka akan perkataan para rasul adalah setelah mereka mendengar terutama khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus yang membahas tentang Yesus Kristus. Di ayat ke-37 dikatakan, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Pertobatan besar terjadi. Ayat 41 di pasal yang kedua mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, penting untuk kita pahami bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta seharusnya memang dikaitkan dengan tugas para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, bukan untuk membahas karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah sebagaimana yang terdapat di kitab Korintus. Peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta jelas-jelas sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus diberikan supaya para murid memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang handal. Terbukti ketika Roh Kudus memenuhi para murid dengan kuasanya, Ia memberi mereka kecakapan berbahasa asing tanpa belajar dan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Tidak ada roh pengecut. Mereka berani menyatakan kebenaran secara terang benderang, apapun resikonya. Saya sepakat dengan penafsir yang mengatakan bahwa bukanlah suatu kebetulan jikalau peristiwa turunnya Roh Kudus bertepatan dengan perayaan Pentakosta sebagai hari raya panen menurut Perjanjian Lama. Hari Pentakosta sebagai turunnya Roh Kudus ini juga hari raya panen. Masa panen di ladang dunia, memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah melalui penginjilan. Di perikop selanjutnya, jikalau kita baca di ayat 41, dicatat 3.000 jiwa dipanen bagi Allah. Dan di pasal 4 ayat 4 dicatat jumlah orang percaya bertambah lagi menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Roh Kudus membuat para murid dapat berbicara di dalam bahasa-bahasa asing ada tujuannya, yaitu supaya para pendatang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, di mana mereka sedang merayakan Pentakosta atau Shavuot, hari raya panen, atau juga memperingati turunnya Torah melalui Musa yang Tuhan berikan di Gunung Sinai, yang begitu banyak jumlahnya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan berita Injil mengenai perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sehingga setelah mereka mendengar, mereka mengerti, dan bahkan dikatakan mereka menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis, mereka dapat kembali ke negeri asalnya. Dan mereka dapat menyebarkan berita sukacita itu kepada orang lain. Sehingga berita Injil betul-betul semakin tersebar, sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak dan saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta juga menunjukkan kepada kita bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidaklah mudah. Kita harus siap mendapatkan reaksi negatif oleh pendengar kita, sebagaimana dialami oleh para rasul di ayat yang ke-13. Ada orang yang bukan saja menolak Injil, tetapi juga mereka mengejek orang yang memberitakan Injil. Namun kiranya hal itu tidak mematahkan semangat kita untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Mengapa? Karena kasih karunia Allah selalu menyertai setiap orang percaya sampai akhir zaman. Roh Kudus tetap berkarya hingga hari ini, memberikan kuasanya atas kita untuk menjadi saksi Kristus yang handal di dalam segala keadaan. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga pendeta Lee di Cina. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di Cina itu adalah negara di mana Tuhan sering memberi hak istimewa pada para pengikutnya untuk mengalami penderitaan dan penganiayaan. Namun tentunya semuanya itu diiringi juga dengan keajaiban luar biasa sebagai pernyataan dari kuasanya. Ketika gelombang penganiayaan melanda seluruh Cina di tahun 1950-an, seorang pendeta bernama Li ditangkap di daerah selatan provinsi Guangdong dengan tuduhan melakukan kegiatan-kegiatan kontra revolusioner dan dihukum dengan menjalani kerja paksa di sebuah pertambangan biji besi yang terletak di ujung timur Laut Cina. Istri Li dan 5 anaknya termasuk si bungsu yang masih bayi tentu saja kehilangan penopang keluarga. Akhirnya mereka putuskan, ya sudah kalau begitu kita ikut papa saja. Untuk menempuh gitu ya, perjalanan 200.000 mil ke Heilongjiang demi memungkinkan mereka dapat mengunjunginya lebih sering dan juga supaya mereka dapat lebih dekat seandainya suatu saat terjadi keajaiban
Siapa tahu Pendeta Lee dibebaskan. Keluarga itu pun menjual semua yang mereka miliki dan membeli tiket untuk perjalanan naik kereta selama seminggu. Jadi kita bisa bayangkan betapa jauh perjalanan yang harus mereka tempuh. Ketika sampai di sana, mereka harus menggunakan papan kayu tua dan selembar kain terpal untuk membuat sebuah gubuk reot di jalan dekat kamp pekerja itu. Pendeta Lee menjalani kerja paksa selama 14 jam tiap harinya dengan makanan yang tidak layak dan dalam temperatur udara yang mendekati titik beku. Ia hanya dapat bertahan 3 bulan, lalu meninggal. Ketika keluarganya mendengar berita duka itu, mereka sangat terpukul dan putus asa. Istri Pendeta Lee tidak mampu lagi melihat adanya masa depan bagi mereka, dan ia ingin mengakhiri hidupnya. Anak-anak mulai terabaikan. Hingga akhirnya dia sadar dan dia berkata kepada anak-anaknya, "Oke, Mama akan cari kerja." Namun putri sulungnya berkata, "Jangan, Mama tidak boleh kerja. Adik yang masih bayi membutuhkan Mama. Dia selalu menangis mencari Mama sepanjang hari. Saya saja yang kerja." Gadis yang berusia 12 tahun itu pun pergi menghadap kepala kamp pekerja itu dan berkata kepadanya, "Papa saya telah dikirim ke tempat yang tidak mengenal Tuhan ini karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya pelanggaran yang dia lakukan. Papa orang yang baik, yang mengasihi orang lain dan membantu mereka. Sekarang Papa telah tiada dan kami di sini tidak memiliki uang, makanan dan tempat tinggal yang layak. Kami bahkan tidak bisa kembali ke selatan. Saya ingin tahu, kalau saja ada pekerjaan yang dapat saya lakukan di kamp ini." Kepala kamp itu masih ingat dengan jelas Pendeta Lee dan tahu bahwa gadis kecil itu memang putrinya. Di dalam hatinya terbesit belas kasihan, lalu ia berkata, "Nak, aku punya pekerjaan untukmu, tapi membosankan dan bayarannya rendah." Gadis kecil itu tanpa ragu-ragu segera mengambil pekerjaan itu. Kepala kamp membawanya ke lokasi di mana 3.000 pekerja paksa menambang biji besi. Ia berkata kepadanya, "Kamu lihat itu tombol merah? Tugasmu adalah berdiri di dekat tombol itu sepanjang hari. Dan jika ada yang menyuruhmu memencetnya, kamu harus segera melakukannya. Itu adalah tombol alarm untuk membunyikan tanda peringatan di dalam tambang di bawah tanah. Jadi ketika suara tanda peringatan berbunyi, maka para pekerja harus segera keluar secepatnya. Tetapi ingat, kamu tidak boleh memencet tombol itu sembarangan, kecuali ada yang menyuruhmu." Dan mulailah si gadis kecil itu bekerja. Ia berdiri di sebelah tombol merah itu sepanjang hari, setiap hari, minggu demi minggu. Ketika menerima upah pertamanya, betapa senangnya dia. Kegembiraan luar biasa segera meliputi dirinya dan seluruh keluarganya, meski besarnya upah tidaklah seberapa. Di suatu siang, mendadak dia mendengar suara pencet tombolnya. Dia melihat dan berputar. Kok nggak ada siapa-siapa? Tak lama kemudian terdengar sekali lagi suara, "Cepat, pencet tombolnya sekarang." Masih tidak ada siapa-siapa. Dan dia mulai berpikir, "Wah, aku kehilangan akal ini." Tapi beberapa detik kemudian kembali sebuah suara terdengar, kali ini dengan nada yang sangat mendesak. "Shirley, Lee kecil, pencet tombolnya sekarang." Kali ini dia segera menyadari bahwa itu adalah suara Tuhannya yang berkata kepadanya. Jadi meski dia tidak mengerti alasan kenapa dia harus memencet tombol merah itu, dia tahu bahwa dia harus menurutinya. Alarm pun dibunyikan dan 3.000 orang yang bekerja di bawah tanah segera naik ke permukaan secepatnya dengan bingung dan juga penasaran apa yang telah terjadi.
Kepala camp itu pun juga berlari dari kantornya. Ia ingin tahu kenapa gadis kecil itu memencet tombol merah. Hanya berselang beberapa saat setelah pekerja terakhir meninggalkan lokasi pertambangan, sebuah gempa bumi yang hebat mengguncang tempat itu. Seluruh area pertambangan runtuh dan tidak ada seorang pun yang mampu membangunnya kembali sampai saat kisah ini ditulis. Keheningan mencekam dan meliputi tempat itu saat guncangan gempa bumi itu berakhir. Semua orang memandang sosok kecil dan ringkih yang telah menekan tombol merah itu. Akhirnya kepala camp segera memecah keheningan dan berkata, "Shirley, Li kecil, bagaimana? Bagaimana kamu tahu kalau kamu harus menekan tombol merah itu?" Li kecil menjawab sekeras-kerasnya, "Tuhan Yesus Kristuslah yang menyuruh saya untuk memencet tombol merah itu. Ia menyuruh saya 3 kali agar saya melakukannya. Tapi saya baru melakukannya setelah yang ketiga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal Allah yang hidup dan yang sejati. Dia mencintai kita semua, kalian semua. Dia baru saja menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan kalian. Kalian harus berbalik dari dosa-dosa kalian dan memberikan hidup kalian kepadanya." Mendengar semua itu, sekitar 3.000 pekerja dan kepala camp segera berlutut dan berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus mengampuni mereka dan mau hidup dalam hati mereka semua. Bagi saya ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Roh Kudus tidak hanya menyatakan kuasa-Nya di zaman para rasul. Sampai hari ini Roh Kudus terus menyatakan kuasa-Nya di dalam diri setiap orang percaya. Bahkan di dalam diri seorang gadis kecil dan ringkih yang berusia 12 tahun. Untuk dia mampu memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada sekitar 3.000 orang. Sehingga mereka berhasil dipanen bagi Allah. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saat memperingati hari Pentakosta ini, ingat bahwa kita tidak lagi menantikan Roh Kudus datang, tapi kita mengucap syukur atas kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah hadir di dalam kehidupan orang percaya. Ia membimbing kita dan menolong kita menjalani hidup ini, termasuk di dalam memenuhi panggilan kita untuk mengabarkan Injil. Kita bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menaungi gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil dengan berani sampai hari ini. Maukah kita taat pada panggilannya dan dengan kuat kuasa-Nya pergi memberitakan Injil? Sebab salah satu tanda sejati hadirnya Roh Kudus di dalam diri seseorang adalah hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang lain, terutama demi mengabarkan Injil. Tidak bisa tidak. Saya salut bagi GKI, Gereja Kristen Indonesia, yang terkenal dengan pelayanan kasih dan juga sosialnya yang begitu luar biasa. Terlebih di masa pandemi mewabahnya virus corona ini. GKI Karangsaru pun tergerak untuk turut membuat suatu aksi sosial yang dikenal dengan nama Gerakan Kasih Karangsaru atau GKK, yang memberikan bantuan dalam hal penyediaan APD, alat pelindung diri untuk rumah sakit, baik yang ada di kota Semarang ataupun di luar Semarang, bahkan yang saya baca sampai Sumba Tengah. Pemberian bantuan kepada anggota jemaat dan masyarakat sekitar yang terkena dampak ekonomi, serta layanan bantuan pemberdayaan unit usaha masyarakat melalui media sosial. Menurut laporan di Warta Jemaat PDF Minggu 24 Mei yang lalu, bantuan yang telah disalurkan oleh GKK mencapai lebih dari 300 juta. Bagi saya sebuah nominal yang besar. Saya sungguh bersyukur bahwa gereja kita GKI Karangsaru memiliki keprihatinan, kepedulian dan juga kasih yang besar bagi sesama di dalam menghadapi COVID
ini. Namun kebenaran firman Tuhan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus tepat di hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa kepedulian, keprihatinan, dan kasih kita kepada sesama tidak boleh berhenti pada aksi sosial semata. Tidak boleh hanya membuat kesehatan raga dan juga kehidupan ekonomi sesama kita membaik, tetapi bagaimana sesama kita pun juga dapat mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus dan jiwa mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi selain kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya hari Pentakosta ini menjadi saat bagi kita untuk kembali merenungkan apa yang sudah kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk membuat terjadinya panen jiwa-jiwa bagi Kristus, Sang Penebus kita. Kiranya Roh Kudus berkenan berkarya atas kita dan gerejanya, GKI Karangsaru, sehingga kita semakin layak menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang besar dan ajaib, dan banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi Dia. Amin. Roh Kudus, karya George Sicilia. Allah Roh Kudus, tuntunlah aku dalam hari-hariku. Biar hatiku selalu terarah pada kehendak yang suci, dan kurasakan selalu kobar-Mu di setiap detikku. Allah Roh Kudus, beriku hikmat memahami maksud hati-Mu. Biar hidupku selalu pancarkan kasih-Mu, dan tak urung untuk bersaksikan nama-Mu. Allah Roh Kudus, beriku kelepasan atas takut dan bimbang. Biar selalu kuturut mau Tuhan, menangkan jiwa dalam nama-Nya. Allah Roh Kudus, sertailah dan jagalah aku setiap waktu. Biar aku tetap dalam keadaan diselamatkan hingga Kristus datang kembali. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat dan juga doa syukur. Dan ketika nanti saya mengakhiri dengan kalimat Tuhan dalam kemurahan-Mu kami mohon, maka jemaat
sekalian mengaminkannya dengan kalimat, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas segala cinta Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak terbatas oleh waktu, situasi, dan kondisi apapun. Berkat-berkat Tuhan yang selalu baru senantiasa limpah atas kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan berikan kami hati seperti hati-Mu, memiliki kemurahan hati bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga belajar untuk membagikan berkat-berkat yang kami telah terima bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang kami tahu melalui berkat yang kami bagikan, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan kami juga bersyukur di hari Pentakosta ini, kami juga diingatkan bahwa melakukan atau membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami adalah baik. Menolong mereka juga adalah baik. Namun Tuhan pun tetap menginginkan kami tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan menghendaki untuk kami juga boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Dan biarlah Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus, keberanian kami miliki, sehingga apapun yang terjadi kami siap untuk menyampaikan firman-Mu, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, dan Tuhan bekerja di dalam hati mereka, sehingga di dalam satu kesempatan pun mereka juga boleh dilembutkan hatinya dan diberi kesempatan untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Bapa di surga, kami tidak tahu sampai kapan kondisi berkaitan dengan mewabahnya virus corona ini akan berakhir. Dan kami sudah mulai bosan. Kami mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan tidak mudah hidup yang harus dijalani. Namun kiranya pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan, tidak membuat kami putus asa dan menyerah. Kami tetap dapat mempergunakan waktu yang kami miliki dengan baik. Setiap kesempatan demi kesempatan yang sekalipun sulit, kami boleh melihat sisi baiknya di mana kami semakin mendekatkan diri kepadamu, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan terus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hari-hari yang kami jalani bukan membuat kami terpusat pada kepentingan kami sendiri, tetapi bagaimana di tengah situasi dan kondisi seperti ini, kami tetap dapat menjadi berkat. Dan kami bersyukur gereja-Mu juga boleh melakukan pelayanan demi pelayanan kasih yang juga boleh memberkati. Secara khusus melalui gerakan kasih Karangsaru yang boleh sampai hari ini menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah kami untuk dapat mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak buruk virus corona ini. Tuhan tetap berikan kemampuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang boleh membawa kebaikan bagi setiap daerah masing-masing dan juga bagi negeri ini. Tuhan yang akan menolong, menyertai, memberikan jalan keluar. Karena kami percaya di dalam Engkau tidak pernah ada jalan buntu. Karuniakan hikmat bijaksana-Mu ya Allah, dan biarlah melalui gereja Tuhan, gereja-Mu juga boleh memberikan sumbangsih yang nyata
untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, menjadi saluran berkat. Secara khusus bagi jemaat-Mu, jemaat GKI Karangsaru, kiranya senantiasa juga ada di dalam penyertaan Tuhan, hari-hari yang dijalani, kehidupan keluarga, pekerjaan, ataupun kegiatan sehari-hari, senantiasa ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tetap karuniakan kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, kami percayakan seluruh kehidupan kami percayakan seluruh doa syafaat kami dan juga ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pandanglah penebus, Yesus Putra Allah, Sang Anak Domba Mesias, Dialah Maha Kudus. Terima kasih Bapa, Kau berikan Putra-Mu, dan Roh Kudus Kau beri menyertai hidup kami. Yesus penebusku, mulialah nama-Mu, Sang Anak Domba Mesias yang berkorban bagiku. Terima kasih Bapa, Kau berikan Putra-Mu, dan Roh Kudus Kau beri menyertai hidup kami. Satu hari nanti ku akan jumpa Dia, melayani Dia Sang Raja dalam sorga yang megah. Terima kasih Bapa, Kau berikan Putra-Mu, dan Roh Kudus Kau beri menyertai hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, bukalah hati kita akan kehadiran Allah Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepadanya yang telah memanggil dan menyelamatkan kita. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Nyatakanlah Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai langkah kita. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyempurnakan kita dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Amin.